pola yang sudah kita dapat dari tugas intrologi kemarin PKKMB 2025. Jadi yang kami ingin sosialisasikan pada hari ini itu tentang suatu tokoh yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau merupakan psikolog yang bakal kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, pertama-tama izinkan saya menjelaskan biografinya dulu atau biodatanya. Jadi, Burrhus Frederick Skinner ini dia seorang tokoh psikologi. Dia lahir di Susquehanna pada tanggal 20 Maret 1904. Nah, dia punya istri namanya Yvonne Blue. Dia punya 2 orang anak berjenis kelamin putri, dua-duanya putri. Tokoh ini dia banyak menghasilkan karya, dia banyak menghasilkan puluhan buku, terus ratusan karya ilmiah. Dan namun sayangnya dia meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990. Nah, dari si tokoh ini kita dapat mengambil kesimpulan untuk mencontoh prestasinya yang luar biasa. Terima kasih. B.F. Skinner ini penemu dari Skinner Box, yaitu alat yang digunakan untuk mempelajari sesuatu yang dia sebut dengan operant conditioning. Nah, beliau ini mulai tertarik untuk mempelajari psikologi, berawal dari beliau membaca sebuah buku yang berjudul The Behavior of Organism oleh John B. Watson. Nah, untuk materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya saya izin masuk ke materi operant conditioning lanjutan dari teman saya. Nah, di operant conditioning ini Skinner mencetuskan teori ini berdasarkan penelitian yang sudah ia lakukan. Penelitian ini ia menggunakan seekor tikus dan juga sebuah box yang di dalamnya sudah berisi 2 tombol. Yang pertama ada tombol positif yang nantinya akan memberikan sebuah makanan atau hadiah untuk si tikus, dan ada juga tombol negatif yang nantinya memberikan sengatan listrik atau hukuman untuk si tikus. Nah, jadi si tikus lama-lama bisa tahu jika hal yang menguntungkannya akan ia pencet terus, lalu kalau yang merugikan ia gak akan dia pencet lagi. Nah, terus simpelnya Bapak Ibu, operant conditioning ini perilaku itu dapat dibentuk oleh lingkungan. Jika pengaruhnya baik, maka perilaku itu akan terus diulang. Namun, jika hasilnya buruk atau mendatangkan hukuman, perilaku tersebut akan dihilangkan. Sudah dijelaskan bahwa operant conditioning itu suatu perilaku ketika sesuatu itu menguntungkan, maka kita akan cenderung mengulangi perilaku tersebut. Sebenarnya ini Bapak Ibu sering sekali terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita dapat, jadi kayak perlakuan kita itu ada sebabnya, ada akibatnya. Kalau apa yang kita lakukan itu ada akibatnya tergantung dengan konsekuensi yang kita dapatkan. Misalnya kalau misalnya Bapak Ibu pengen sesuatu, ada konsekuensinya begitu. Jadi Bapak Ibu akan cenderung mengulangi perilaku Bapak Ibu sekalian tergantung dengan konsekuensinya. Jadi di operant conditioning ini memiliki 2 konsep dasar, yaitu penguatan atau reinforcement, yang kedua itu ada punishment atau hukuman. Jadi di reinforcement ini ada reinforcement positif sama negatif, hukuman juga begitu, hukuman negatif sama hukuman positif. Nanti contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini di B.F. Skinner juga percaya bahwa perilaku itu dapat mengikuti pola, Bapak Ibu sekalian. Terus perilaku itu juga dapat diubah dan dapat dikontrol. Oke Bapak Ibu, jadi saya akan jelaskan di konsep-konsep dasar dari B.F. Skinner ini. Ada reinforcement, yaitu penguatan. Penguatan tersebut ada 2, jadi stimulus yang menyenangkan dan stimulus yang tidak menyenangkan. Jadi saya akan menjelaskan reinforcement positif. Jadi reinforcement positif itu memberikan stimulus yang menyenangkan kepada subjek. Jadi jika diberikan stimulus yang menyenangkan, maka subjek akan mengulang terus perilaku atau tingkah laku yang dilakukan tadi. Dan reinforcement negatif teman saya yang akan menjelaskan. Jadi saya akan melanjutkan reinforcement negatif, yaitu seseorang untuk menghindari tingkah laku tertentu karena dampaknya adalah tidak menyenangkan. Selanjutnya itu punishment atau hukuman. Hukuman itu adalah respon yang kita berikan setelah perilaku. Contohnya kayak misalnya kayak anaknya susah belajar, nanti kita kasih hukuman supaya dia tuh mau belajar lagi gitu. Terus hukuman itu dibagi menjadi 2, ada hukuman positif dan hukuman negatif yang akan dijelaskan sama teman saya. Untuk hukuman itu ada 2, hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif ialah penambahan stimulus atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Sedangkan hukuman negatif dia adalah penghilang stimulus yang menyenangkan. Contohnya seperti yang hukuman positif seperti seorang supir yang mengendarai mobilnya yang di kecepatan maksimal. Terus polisi kasih surat tilang penghilangkan perilaku.
Dan untuk yang negatif itu contohnya seorang anak kehilangan hak bermain gamenya. Baik, jadi untuk contoh penerapannya, ini ada contoh kecilnya seperti ketika seorang siswa yang maju ke depan kelas dan dia diberi pujian atau hadiah dari gurunya, hadiah berupa nilai dan pujian, maka ke depannya ia akan menjadi lebih berani untuk maju sendiri tanpa disuruh dan juga dia akan menjadi lebih percaya diri. Begitu, Pak. Jadi, untuk selanjutnya. Jadi selanjutnya itu ada kalau tadi penerapan yang positif, ini penerapan yang negatif. Kayak apa contohnya yang positif, yang negatif. Jadi kalau semisal Bapak Ibu punya anak-anak yang kayak bikin kasus di sekolah, nakal, tidak sering buat tugas, nah otomatis Bapak dan Ibu itu bakal memberikan hukuman yang negatif. Kayak semisal tipe tidak mau kasih keluar, tipe tidak mau kasih bermain HP, tipe tidak mau kasih doi dan lain-lain. Nah itu yang bakal memberikan efek tipe dengti ibu ke anak, yang dimana dia bakal lebih sering buat bikin tugas, bakal lebih sering rajin masuk sekolah supaya tidak mau kena hukuman yang nanti Bapak dan Ibu mau kasih, seperti itu. Jadi nanti di kesimpulan akan saya teman lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgon Simbala. Jadi kali ini saya menjelaskan materi yang kesimpulan. Jadi teori ini menjelaskan bahwa teori ini terbentuk dari lingkungan. Jika dapat dimodifikasi dengan baik, jika dapat dibentuk dan dimodifikasi. Teori ini sering diterapkan di dunia pendidikan, dunia psikologi, dan kehidupan sehari-hari. Oke, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Isil. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, itu merupakan teori operant conditioning yang dicetuskan oleh B.F. Skinner. Pasti Bapak Ibu sekalian sudah punya anak. Nah, kalau misalnya anaknya suka dapat prestasi karena Bapak Ibu sekalian kasih gift, pasti anak tersebut akan terus-menerus ingin belajar kan? Misalnya, belajar biar saya kasih hadiah. Pasti anak tersebut bakal lebih cenderung semangat buat belajarnya. Jadi apapun yang manusia itu lakukan itu tergantung dari konsekuensi atau apa yang ia dapatkan. Kalau misalnya Bapak Ibu kasih ia hadiah, pasti ia akan lebih senang belajarnya. Tapi kalau dikasih hukuman, pasti ia juga akan malas-malas begitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya untuk kami, untuk lebih dan kurangnya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kami dari saya Priscilia Gracia Kandeles Fanusik dan teman-teman saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.